Jumpa kembali di Sharing Firman. Tema Sharing Firman hari ini adalah bedakan motivasi dan pamer. Mari berikan diri kita untuk memiliki motivasi yang benar dalam melayani. Tetaplah mengarahkan pelayanan dan pekerjaan kita untuk kebaikan bersama dan kemuliaan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, melayani Tuhan merupakan tugas panggilan dan pengutusan dari orang beriman. Namun demikian tidak semua orang berkomitmen penuh saat bekerja di ladang Tuhan. Saudara harus punya motivasi yang benar dalam melayani Tuhan dan pekerjaannya. Ada orang-orang yang tidak melakukan pekerjaannya dan tidak setia dalam pengajaran, sebagaimana dituliskan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika. Maka bekerja untuk Tuhan memang tidak mudah, karena kita harus selalu memperhatikan kepentingan orang lain juga. Kita harus bersedia untuk mengutamakan kebaikan bersama, bukan kepentingan diri kita sendiri. Saat kita melayani Tuhan, Tuhanlah yang utama. Dan pada gilirannya kita terpanggil untuk menyebarkan sukacita bagi sesama kita. Belajar dari pengalaman kita, tidak sedikit orang yang meninggalkan pelayanan dan mengalihkan utama pelayanannya pada ketenaran dan hal-hal yang bersifat materi dan duniawi. Makanya, saudara harus bedakan antara motivasi dan pamer. Orang yang punya motivasi benar, maka dia akan sungguh-sungguh melayani Tuhan. Orang yang suka pamer, maka dia akan terus menonjolkan pribadinya di hadapan manusia, di hadapan Tuhan. Karena tujuannya adalah untuk pamer, untuk memperlihatkan sesuatu kepada orang lain. Coba tanya dengan diri kamu masing-masing, apa yang ada di dalam pikiran dan hatimu ketika kamu melayani Tuhan dan melakukan pekerjaannya. Nah, saudara, banyak orang yang melayani Tuhan, namun sesungguhnya tidak memiliki motivasi hati yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada orang yang dengan sungguh-sungguh melayani karena mengasihi Tuhan. Tapi ada pula orang yang melayani karena ingin mendapatkan popularitas atau membesarkan dirinya sendiri, atau ingin terlihat hebat, mau pamer, sombong, ingin terlihat rohani, menonjolkan kemampuan pribadinya dan sebagainya. Dan ada pula yang karena ingin menarik perhatian orang lain. Ada yang karena terpaksa, mungkin dipaksa oleh orang tua, pacar. Ada pula yang melayani Tuhan karena ingin mengejar berkat-berkat yang datangnya dari Tuhan dan sebagainya. Jadi betapa banyaknya motivasi yang berbeda-beda yang bisa menjadi dasar dari sebuah pelayanan. Tuhan tentu menghargai segala pelayanan kita, saudara. Namun ketahuilah bahwa Tuhan mau kita memiliki motivasi hati yang benar saat kita melayaninya. Mari kita buka Alkitab kita bersama. Kita baca Yohanes 21 ayat 15 sampai ke 17. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Saudara, seperti apa motivasi hati yang benar dalam melayani Tuhan itu? Lihat, setelah Yesus bangkit dari kematian, maka Yesus pun pergi menemui salah satu murid yang sangat dikasihinya, yaitu Petrus. Dan menanyakan kembali apakah Petrus mau meneruskan pekerjaannya Tuhan di muka bumi ini. Untuk memastikan hal tersebut, maka Tuhan Yesus pun bertanya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Yesus menanyakan hal yang sama sampai 3 kali kepada Petrus. Dan lihat, pada kali yang ketiga, Petrus pun tak mampu menahan air matanya. Saudara lihat, Petrus sadar bahwa ini ada sebuah dasar motivasi yang perlu dimilikinya untuk melayani Tuhan. Yaitu karena kasihnya kepada Tuhan dan bukan motivasi lainnya. Melalui kisah ini, Yesus mau menyampaikan pesan yang begitu penting buat kita semua anak-anak Tuhan hari ini, agar kita memiliki motivasi yang benar saat melayaninya. Mari kita periksa motivasi hati kita masing-masing, mengapa kita mau melayani Tuhan. Pastikan saudara dan saya memiliki motivasi hati yang benar, seperti apa yang diinginkan oleh Yesus Kristus. Saudara, satu hal yang tidak boleh dilupakan dalam melayani Tuhan adalah motivasi. Motivasi pelayanan yang berkenan kepada Tuhan bukan semata-mata supaya diberkati atau ingin pamer, melainkan rela melayani oleh karena kasih. Makanya kalau datang ke gereja, bawa hati. Banyak orang datang ke rumah Tuhan, lupa hatinya, ketinggalan gak tahu di mana.
Seringkali udah mendengar firman Tuhan tapi nggak masuk ke dalam hati karena hatinya ketinggalan. So Bapak Ibu semua mari kemanapun pergi bawa hati. Kalau memang kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka saya percaya kita akan melakukan firman-Nya dengan segenap hati. Filipi 1:16, firman Allah berkata, mereka ini memberitakan Kristus karena kasih. Sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Adapun ciri-ciri orang yang melayani Tuhan, karena kerelaan dan kasih adalah tidak memperhitungkan untung rugi. Tidak menonjolkan diri sendiri dan tidak mencari hormat dan pujian dari sesama manusia. Nah, hal ini sangat bertolak belakang dengan orang yang melayani Tuhan karena terpaksa dan memiliki motivasi terselubung. Seperti apa? Lihat, selalu menghitung jasa, ingin dihormati, ingin pamer, ingin beroleh pujian dari manusia, ingin diutamakan, tidak mau menanggung rugi, mudah sekali mengeluh, kecewa, dan akhirnya pelayanannya pun tidak akan bertahan lama. Orang yang melayani Tuhan harus memiliki beban yang dalam untuk melayani. Hatinya mesti sungguh-sungguh cinta kepada Tuhan. Seperti Tuhan Yesus yang melayani jiwa-jiwa karena hatinya tergerak oleh belas kasihan. Matius 9 ayat ke-36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Sedangkan keberadaan orang percaya di tengah dunia adalah untuk menjadi saksinya, menjadi garam dan terang dunia. Amin. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Tercatat di Matius 5 ayat 16. Jadi ladang pelayanan itu sesungguhnya sangatlah luas. Tapi banyak orang seringkali salah dalam memahami arti sebuah pelayanan. Anggapan bahwa melayani Tuhan berarti harus menjadi pendeta, penginjil, atau terlibat dalam pelayanan mimbar dan terlebih dahulu masuk sekolah Alkitab dan sebagainya. Padahal Tuhan ingin agar kita memberitakan Injil melalui sikap dan tindakan kita sehari-hari. Dimanapun kita berada dan kapan saja. Yang mau bersama-sama katakan amin. Yang penting jaga motivasi kamu dalam melayani Tuhan. Jangan pamer. Boleh katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sediakan hidangan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Ku tinggikan nama-Mu di atas segalanya. Ku sembah Kau Tuhan, sembah Kau Yesus, ku tinggi